Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Muslimah. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan Aisyah, Jatul Husna, dan Sri Wulandari. Dan di sini saya ingin memperkenalkan anggota saya beserta dengan judul pembahasan mereka masing-masing. Hai guys, perkenalkan nama saya Sri Wulandari. Saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang analisis korelasi. Halo guys, nama saya Aisyah dari kelompok 7 dan di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis regresi. Halo guys, perkenalkan nama saya Jatul Husna. Di sini saya dari kelompok 7 dan ingin menjelaskan tentang analisis of variance. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Sri Wulandari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya kepada saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kolerasi. Di sini kita di dalam tabel ini melihat sebuah tulisan, yaitu ada uji, ada luas atau X, hasil panen atau Y, XI dikali Y atau XI kuadrat, dan YI kuadrat. Jadi untuk mendapatkan hasil dari XI kali YI, kita harus X-nya adalah 7, lalu kita kalikan dengan Y-nya 245, lalu kita enter, dan hasilnya sudah terlihat, lalu kita tinggal tarik ke bawah. Hasilnya sudah terlihat semuanya. Di sini juga X kuadrat, yaitu X-nya adalah 7, lalu kita kuadratkan. Dan semuanya juga tinggal kita tarik ke bawah dan akan mengikut. Dan Y kuadratnya juga sama seperti X kuadrat, yaitu Y kuadratnya adalah 245, tinggal kita kuadratkan lalu kita enter, dan hasilnya tinggal kita tarik ke bawah, dan hasilnya juga sudah mulai terlihat. Lalu di sini kita akan menjumlahkan, yaitu dengan menggunakan sum. X-nya dari 7 tinggal kita tarik ke bawah, yaitu sampai dengan angka terakhir, dan tinggal kita enter. Hasilnya sudah terlihat, dan juga tinggal kita tarik ke samping, karena semuanya akan mengikut. Nah, jadi semuanya sudah, angka-angka yang di dalam tabel ini sudah terlihat. Di sini kita X-nya, jumlah X-nya adalah 38, lalu akan kita kuadratkan. Dan Y-nya juga sama, yaitu akan kita kuadratkan. Nah, dan hasilnya sudah terlihat. Di sini akan kita rapikan terlebih dahulu agar terlihat bagus. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus R EQ, yaitu sama dengan 10 dikali dengan total EQI, lalu kita kurang dengan EQI, lalu kita kali dengan YI. Nah, jadi ketika kita enter, dan hasilnya adalah negatif 12.100. Dan untuk mendapatkan pembagian, di sini kita akan menggunakan rumus yaitu 10 kita kali dengan XI kuadrat, lalu kita kurang dengan, X kuadrat, lalu kita kalikan lagi,
dengan 10. Lalu kita kali lagi dengan YI kuadrat. Lalu kita kurang dengan total Y kuadrat. Nah, jadi di sini tinggal kita enter dan hasilnya sudah terlihat. Jadi untuk mendapatkan KP-nya yaitu C17 kita bagi dengan C18 dan hasilnya adalah negatif 0,28. Lalu di sini kita akan membuat kesimpulan yaitu berdasarkan hasil R X Y yang didapat, maka dapat disimpulkan bahwa luas perkebunan R dan hasil panen rupiah. Memiliki hubungan dengan memiliki hubungan yang lemah dan berlawanan. Ada beberapa hektar luas perkebunan tetapi menghasilkan luas perkebunan tetapi menghasilkan harga panen lebih. Jadi dari sisi KP, luas perkebunan mempengaruhi harga panen sebanyak 8. Kalau di sini akan kita ubah menjadi 8%. Sebanyak sebanyak 8%. Dan sisanya
92% faktor lain. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa itu adalah hasil kesimpulannya. Jadi di sini kita akan membuat data analisisnya. Data analisis. Yang pertama-tama kita harus membuka data analisis, lalu correlation, lalu kita input, kita tarik luas hasil panennya sampai ke bawah, lalu kita pilih lagi extensional dan oke. Semuanya ada ini terlihat. Ini adalah terlihat. Dan di sini adalah nilai hasilnya yaitu 0,0151. Jadi itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Jadi di sini kita akan membuat data analisis. Yaitu pertama-tama kita harus membuka data analisis, lalu kita klik correlation, lalu kita correlation, oke. Lalu luas bersama hasil panennya kita oke. Dan ini adalah hasilnya sudah terlihat. Nah, jadi sama. Jadi itulah penjelasan korelasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya, pembahasan kedua akan disampaikan oleh Aisyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi ya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan untuk yang pertama kita akan mencari nilai XI dan YI, yaitu sama dengan tekan nilai X di bagian pertama dan dikali nilai Y. Tutup enter dan hasilnya. Agar lebih mudah kita langsung tarik aja, dapat hasilnya. Dan sekarang kita akan mencari nilai XI pangkat 2 ya, atau SIP ya, pakai SIP ya. Terus sama dengan dulu, terus sini, terus SIP 2, enter hasilnya. Lebih mudah lagi kan langsung ditarik aja gitu. Baiklah, sudah dapat berarti hasil XI pangkat 2 dan XI kali XY. Terus di sini kita akan mencari sum ya. Sum. Sum.
dengan rumus dengan buka kurung nilai awal ditarik hingga nilai akhir, tutup kurung, enter. Begitu juga dengan nilai Y sama dengan sum buka kurung nilai pertama ditarik sampai nilai akhir, tutup kurung, enter. Ini lebih mudahnya auto sum aja kita picit gitu. Dari kita blok lebih mudahnya aja lagi gitu kan, dari kita menggunakan auto sum-nya dengan memblok dari awal sampai uji ke 10 kita ketik auto sum. Sama juga dengan sebelahnya. Iya, sudah. Kita rapikan. Ya. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata dengan rumus average ya. Oke, sama dengan average dengan rumus average buka tutup dari uji pertama sampai uji akhir. Terus tutup kurung, enter. Dapatkan hasilnya sama juga dengan nilai rata-rata Y. Kalau tidak langsung average, langsung dapat gitu kan. Nah, begitu juga sudah sampai situ aja. Berarti setelah kita menentukan nilai rata-rata, kita pangkat duakan nilai sum ini ya, sama dengan cara sama dengan sum maaf ada kesalahan, sama dengan nilai ini kita pakai shift 6 terus pangkat 2 enter. Sama begitu juga dengan sebelahnya, sama dengan kita pakai ini terus shift 6 pangkat 2 enter. Nilai Y sebentar, ada kesalahan sedikit. Nilai sum Y saja pangkat 2 ya, shift 6 2 enter. Nilai kita buat persamaan regresinya pada fungsi action seperti rumus A ditambah DX. Baiklah, kita tulis dulu analisis. Di bawahnya akan kita tulis A ditambah BX.
Pertama-tama kita akan mencari nilai B. B sama dengan B-nya dengan cara, kita akan mencari B ya sekarang, dengan cara N adalah 10. Yang kita tahu adalah N adalah 10. Jadi sama dengan 10 dikali dengan nilai total sum XI kali YI terus dikurang tutup buka kurung dibuka kurung dengan nilai total sum X dikali dengan nilai Y. Tutup kurung, enter. Kemudian yang kedua kita pangkatkan dengan rumus nilai N 10 nilai sum X dengan si 6 pangkat 2 tutup kurung dapat hasilnya. Terus kita mencari nilai akhir B sama dengan nilai langkah awal dibagi langkah kedua. Enter. Dan sekarang tujuannya kita mencari nilai A sama dengan awal tadi dengan rata-rata nilai Y dikurang buka kurung dengan nilai rata-rata dengan kan tadi sama dengan nilai Y rata-rata Y dikurang buka kurung dengan nilai rata-rata X dikali nilai total B tutup kurung enter. Jadi kita sudah mendapatkan nilai A dan B dan sekarang kita memastikan apakah dan kita akan menentukan hasil rumus regresi yang kita gunakan hasilnya benar ataukah salah. Kita dapat menggunakan dengan data analisis dengan klik data. Di laptop saya ini karena tidak ada di ujung sini data analisis karena saya menggunakan Microsoft 2010 ya. Jadi kita masuk ke file, terus di bawah sini ada option, dan kita masuk add-ins, dan kita masuk klik go, kita centang analisis talkback,
analisis TOEFL VBA, klik OK, pilih OK. Terus input Y-rank ya. Kita klik dulu dari sini hingga bawah. Terus sama juga dengan input X-rank, dari atas sini kita blok sampai bawah. Terus kita tekan label. Selanjutnya kita tekan label, tekan output rank, dan kita blok di mana kita ingin meletakkan data itu ya. Maaf, ada terjadi kesalahan yang di sini tadi yang hapus. Sebentar. Tadi ya, baik. Di sini yang akan kita taruhi di mana kita ingin meletakkan data tersebut di sini. Terus sudah, terus kita centang line fit plot dan normal probability plot. Terus kita tekan OK. Baik, jadi di sini kita dapat melihat dari data analisis ini hasilnya sama atau yang kita dapatkan atau berbeda yang kita dapatkan. Jadi dan di sini saya menyimpulkan rumus yang kita gunakan sama. Jadi kita saja diceritakan seperti ini secara mungkin ya. Sekian dari saya, itulah hasil data analisis dari saya. Dan pembahasan yang terakhir akan disampaikan oleh Jatul Husna. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, di sini saya menjelaskan tentang analisis of variance. Yang pertama-tama kita akan membuat tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA. Di situ ada sumber variansi, derajat bebas, jumlah kuadrat, data kuadrat X, statistik F, untuk sumber variansi perlakuan, galat, dan tata. Untuk datanya kita ambil dari data UAS kemarin. Data sampel. Data sampel terdiri dari 4 kolom, itu A, B, C, dan D. Untuk data A itu ada 70,
ada 76, ada 77, 78, 67, dan 89. Sedangkan untuk data B terdiri dari 65, 70, 74, 67, 57, dan 80. Sedangkan untuk data C terdiri dari 76, 87, 78, 77, 68, dan 77. Yang terakhir itu untuk data D terdiri dari 67, 66, 50, 57, 80, dan 68. Di sini kita akan memberi nama dengan nama XIJ yang berarti data sampel. Selanjutnya kita akan membuat sum sama dengan sum data A mulai 70, 76, 77, 78, 67 sampai 89 kita blok. Sum, kita buka kurung. Selanjutnya data A mulai dari 70, 76, 77, 78, 67, 69 kita blok. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, dapatlah hasilnya 457. Selanjutnya kita geser sampai ke D. Nah, dapat hasilnya. Selanjutnya kita membuat pangkat 2, ya. Sip 6 dari total data tersebut sama dengan pangkat 2. Tunggu sebentar. Pangkat 2. Tunggu sebentar. Sama dengan data sum yang A dipangkatkan 2, enter. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kita tarik sampai D, dapatlah hasilnya. Kita tarik sampai ke samping sebelah D. Selanjutnya kita akan menghitung total dari data A, B, C. Kita jumlahkan sama dengan sum buka kurung 457, 413, 63 sampai dengan 388,
tutup kurung, enter. Hasilnya 17,21. Selanjutnya dari pangkat 2 sama dengan sum buka kurung dari 208 sampai 208,849 sampai dengan 15,0544. Tutup kurung, enter. Nah, akan dapat hasilnya segitu. Selanjutnya data dari X pangkat 2 dari X, mana ini X pangkat 2 IJ, datanya itu sama dengan data yang ini, data 70 pangkat 70 pangkat 2 itu 4.900. Kita tarik ke bawah. Sekitar 6 angka. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Sama seperti data A ke B. Sama dengan data B pangkat 2, enter. Nah, kita tarik lagi ke bawah. Begitupun data selanjutnya. Teman-teman, data C pangkat 2, enter. Lalu tarik ke bawah. Untuk data D juga sama dengan data D pangkat 2, enter. Tarik lagi ke bawah. Nah, dapatlah segitu hasilnya. Selanjutnya, sekian rapi, kita akan membuat tabel. Buat tabel. Astagfirullah. Agar kelihatan lebih cantik, kita beri warna. Beri warna terserah ya. Aku maunya warna kuning. Ini warna
Oh, ini aja ganti. Ini lagi warna orange kuning. Warna apa itu? Ini juga kita tabur supaya rapi. Habis itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan data pangkat 2. Sebentar ya. So sama dengan buka kurung sorry sama dengan buka kurung tapi sebentar ya. Total dari pangkat 2. Salah guys. Buka kurung. Tunggu sebentar ya guys. Ya, hawan kah? Sini Pak. Yang mencari sumber apa tadi? Itu mah kamu kak? Lah, ini aja hanya kan dipotong. Sama aku. Ini nah. Ini salah. Nah, pegang ke sini tadi. Yes. Ini tadi Sama sudah dengan. sama dengan. Sum. Buka kurung. Ada jadi maksudnya itu sama dengan sum buka kurung Itu di blok dari atas semua bawah. ini. Tutup kurung. Tutup kurung. Oke. Nah, iya lah. Tarik aja. Ini aja.
Jadi mencari sum itu sama dengan sum data yang ini tadi sama dengan sum 40 data yang ini dan tadi NT. Nah, dapat supaya cepat tarik aja sampai itu. Tambah dengan Selanjutnya yaitu kita mencari JKT. Apa itu? JKT itu sama dengan buka kurung total dari pangkat 2 tadi yang 35.099 ditambahkan dengan 28.739 ditambahkan dengan 35.911 ditambahkan lagi dengan 25.618. Tutup kurung dikurang kurung total dari tabel yang keempat tadi itu 1.721 pangkat 2 tutup kurung dibagi dengan nilai N yang tadi. Nilai N itu sama dengan 6 dikali kali dengan nilai N. Nilai N itu 6 dikali dengan 4. Tutup kurung ya. Sedangkan untuk mencari JKP sebentar. Ini sama dengan
cari JKP. Rumusnya hasil total dari A hasil total dari A dipangkatkan 2 ditambah hasil dari B hasil dari B nah kita hapus dulu tambah hasil dari B dipangkatkan 2 ditambah hasil dari tabel C dipangkatkan 2 ditambah hasil dari yang tadi dipangkatkan 2 lagi. Dibagi dengan nilai N yaitu 6 nilai 6 dikurang total dari ABCD 1721 dipangkatkan 2 dibagi dengan nilai N-nya tadi 6 bagi dengan nilai 6 dikali dengan kita coba enter nah ya salah ulangi hei yuk dan coba kita lihat lagi nah ya sama ya hilangnya nih tadi hasilnya ini loh aturannya kayak gini loh ya begini oh salah rumusnya aja pas saya hasilnya situ tadi loh ya dah jangan Apa di YouTube dulu nah? ya Katanya harus di YouTube ada kayak pakai akun gitu ya, kan namanya di Google Chrome. Maksudnya kan mau di Google Chrome lah. kada mau sihnya terus bisa YouTube ya hasilnya yaitu 64125 selanjutnya kita mencari JKG sama dengan 11956 dikurang 645125 oh tuh
yaitu dapat 1311,83333. Selanjutnya kita akan memasukkan angka ke dalam tabel ANOVA. Untuk tunggu sebentar, di sini ada kesalahan sedikit. Oh iya. Di sini seharusnya jumlah kuadrat. Saya membaca. Jumlah Kita bawa yang anu tadi Cis. kuadrat. Di sini sama dengan data JKP sama dengan 645. Untuk data Galat itu yang 1311 tadi. Untuk total YouTube semua. yang JKT tadi. Yang 1596 yang JKT. Untuk digit bebas pelakuan yaitu data N data K dikurang 1 data K dikurang 1 data Galat itu sama dengan data K data N dikurang 1 sama dengan salah ini guys. Ya, cari nang Galat ini tadi kayak pio dikali berapa pio? Anu apa? 4 dalam kurung. Tahu lah tadi kalau bukaan posennya mau paling tapi kalau buka mau beda 4 dikali sama dengan sama dengan 4. 4 nilai K tadi dikalikan udah dulu Harus samping aja harus 4 dikalikan dengan 6 dalam kurung. 6 dikurang 1. 6 dikurang 1 tutup kurung enter. Ya tambah aja yang udah tuh. Bantu 20 lah. totalnya berapa? 23 tambah 20. Langsung jangan tulis. Ada itu
Sama dengan. Sama dengan. Titik-titik. Titik Tabelnya. 3 ditambah 20. Ya. Sedangkan untuk total yaitu sama dengan 3 ditambahkan 20. Santai. Dapat data kuadrat X. Oh, mohon maaf. Untuk datanya kurang 1 yaitu di sini data kuadrat X. Di sini statistik untuk data kuadrat yaitu sama dengan ini tadi dibagi dengan 3 sama dengan ini tadi dulu sama dengan ini dibagi dengan 20 sama dengan enter. Apa itu kebenarannya? Judul YouTube-nya apa? UAS Praktikum Statistika kelompok 5 kelas 2. UAS Praktikum UAS Praktikum Statistika Statistika kelompok IKAM 7 kelas 2D. Ini tadi untuk statistika F sama dengan 215 dibagi dengan 646. Oh, tunggu sebentar. Ini kesalahan. Praktikum Statistik kelompok 7 Ada. Ya. Ini sama dengan 215. Untuk mencari statistika F sama dengan 215041667 dibagi dengan 65916667. Nah, dapat hasilnya segitu. Untuk data tabel untuk F tabel sama dengan 3,278. Sedangkan untuk
Oh, ini mohon maaf, ini F hitung. Untuk F hitung. F hitung. F hitung. Sama dengan 3,278. Sedangkan untuk F tabel sama dengan 3,10. Jadi di sini kita akan mencek data tersebut di dalam data analisis. Data analisis dari data situ data. Karena di sini belum ada data analisis, jadi kita mencari itu di file, itu di mode. Kita pilih di options. Setelah itu kita di add-ins, pergi ke Go, Bismillah, analisis toolbar, dan analisis toolbar FBA. Oke. Ternyata tidak ada. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai di sini penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati pendengar. Untuk itu, kami dari kelompok 7 berterima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.